Udah digoreng kering. Ya. Sate taichan itu digoreng ya Mas ya? Bersama muda, kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswa dari Prodi Manajemen kelas 3E yang akan berbincang-bincang terkait bisnis plan yang akan mereka rencanakan. Jadi langsung saja untuk kelompok dari kelas 3E, monggo diperkenalkan timnya siapa saja. Perkenalkan, nama saya Rosalia dan juga teman saya ada Walid, ada Mbak Dela, ada Nindi, ada Aulia Farah dan juga ada Eka. Ya, itu tadi perkenalan dari tim berapa nih Mbak? Kelompok berapa nih? Kelompok 2 dari tim kelompok 2 dari kelas 3E Prodi Manajemen. Nah, rencananya kali ini kita akan ngobrolin tentang bisnis plan yang direncanakan oleh kelompok 2. Kalau boleh tahu bisnis plannya tentang apa Mbak? Bisnis plan yang kami rencanakan ini produk sate taichan. Produk sate taichan ini kami rasa, kenapa kami mengambil produk ini, karena kami rasa produk ini di Kota Ponorogo belum terlalu banyak, maka dari itu kita mengambil produk ini, dan juga kita akan memvariasi produk ini dengan keju mozzarella. Nanti bisa jadi sate taichan dengan topping keju mozzarella gitu. Oh, berarti ini udah pernah survei pasar ya, sehingga tadi mengatakan bahwa sate taichan itu masih kurang apa? Pelapaknya masih sedikit ya. Mungkin menurut kami melakukan apa ya? Melihat-lihat aja di pasar di Ponorogo ini kayak belum terlalu banyak penjual sate taichan. Jadi maka dari itu kami memilih produk ini, dan juga mungkin karena produk sate taichan ini mungkin sudah dikenal banyak orang, tetapi belum banyak orang yang bisa menikmati seperti itu. Apalagi di Ponorogo ini kan orang-orangnya walaupun udah tahu, tapi karena belum banyak penjual, makanya orang-orang Ponorogo juga belum bisa menikmati begitu. Oh iya. Nah, kalau tadi kan Mbaknya bilang bahwa sudah ada ya, walaupun jumlahnya sedikit, tapi sudah ada yang memulai berbisnis sate taichan. Kalau seperti itu, nilai beda sate taichan dari apa? Ini nama usahanya apa? Nama perusahaannya apa? Perusahaannya namanya Food Culinary. Karena kami berpikir nanti bergeraknya kan ini di makanan, di kuliner. Iya. Nanti kita tujuannya bukan hanya menjual sate taichan aja, kita namain Food Culinary karena nanti mungkin kedepannya kita bakal merambah ke kuliner yang lain, mungkin sate taichan nanti merambah ke kuliner yang lain. Iya. Oke. Nah, apa yang menjadi nilai beda atau apa yang menjadi pembeda dari sate taichan yang diproduksi oleh perusahaannya kalian ini dengan sate taichan yang ada di Ponorogo saat ini? Kalau saya kemarin melihat-lihat di Ponorogo itu belum banyak orang penjual sate taichan. Ada beberapa, tetapi mereka hanya menjual sate taichan, pure sate taichan, belum ada topping dan sebagainya. Jadi kita berinovasi karena juga banyak anak-anak muda yang menyukai keju mozzarella. Kita bertujuan menginovasi sate taichan tersebut dengan topping mozzarella. Berarti setahu saya ini ya, saya juga salah satu orang yang menyukai sate taichan. Nah, kan biasanya kan sate taichan itu sate ayam terus di ada sambal sambal taichannya itu sama jeruk nipis biasanya. Nah, kalau untuk kalian penyajiannya berarti sate terus dilumuri keju. Nanti kejunya berarti nggak pakai sambal lagi, udah nggak pakai sambal lagi? Iya, pakai sambal. Masih pakai sambal juga? Nanti kejunya dilelehkan di atasnya satenya begitu. Nah, kalau secara tim ini peran dari ke-6 anggota ini berbeda-beda atau sama semua? Jadi
Begitu marketing semua marketing, begitu produksi semua produksi, atau ada pembagian tugas? Ada pembagian tugas, tetapi kita bekerjanya tetap bersama. Jadi kalau saya sebagai penanggung jawab, tapi juga kalau kita promosi kita bareng-bareng. Terus juga kalau ada Mbak Nindi sama Mbak Dela itu di tim produksi, tetapi saat produksi kita juga bareng-bareng begitu. Tetapi Oke. tetap ada yang apa ya istilahnya, tetap ke fungsinya Mbak Nindi sama Mbak Dela ke produksi, kayak penanggung jawabnya untuk produksi, tetapi dari teman-teman juga tetap ikut membantu begitu. Oke. Nah, kalau secara apa ya, secara eh, survei pasarnya, sate taichannya, oke, sate taichan ini udah pernah ditester ke pasar apa belum? Kita belum mencoba menjualkan ke pasar, Pak, tetapi kita sudah mensurvei beberapa tempat yang menjualkan produk yang sama, sehingga kita dapat menginovasi untuk sate kita dapat berbeda dengan yang ada di pasaran. Oh iya ya. Seperti itu. Nah, ini saya sebenarnya menarik sebenarnya. Jadi bahwa sate taichan kan untuk saat ini kan berfokus pada nilai bedanya itu ada di penyajian ya, penyajiannya. Nah, kalau dari segi lain, misalkan dari segi kemasan, ada nggak inovasi atau konsep kemasan yang kalian konsepkan untuk di produk sate taichan ini? Untuk konsep kemasan kita sendiri, kita menggunakan kemasan yang atasnya transparan, Pak. Sehingga jika seseorang membeli dan dilihat oleh orang lain, maka orang lain tersebut akan menjadi ingin tahu juga. Sehingga produk yang kita berikan, plating yang sudah kita buat akan dapat terlihat oleh orang lain, walaupun orang tersebut tidak membeli. Seperti itu. Ya ya, menarik ini ya. Jadi artinya kalian ini kan memasuki pasar yang sebelumnya itu udah ada pesaingnya ya. Artinya sudah ada, kan kalau sepemahaman saya sate taichan kalian ini itu pesaingnya kan bukan cuman dari pedagang-pedagang yang juga menjual sate taichan, tapi juga yang sate ayam dan sate produk-produk sate lainnya gitu kan. Nah, dari segi promosi untuk bisa memasuki pasar atau untuk bisa bersaing dengan para pesaing ini seperti apa? Atau dari tim kalian siapa yang bertanggung jawab terhadap pemasaran produk? Untuk pemasarannya diserahkan kepada Walid, Pak. Oh, Mas Walid. Oke, Mas Walid ini kan bertanggung jawab Mas Walid ini bertanggung jawab pada apa? Di bidang pemasaran produknya ya Mas Walid ya. Iya. Nah, menurut Mas Walid ini untuk sate taichannya Mas Walid ini dipromosikan dengan cara apa, Mas? Yang pertama kita akan membuat kios. Mungkin saingan terberat kami adalah produk sate-sate yang lain yang sudah mempunyai pelanggan tetap, mempunyai rasa yang khas untuk para masyarakatnya. Jadi pertama pemasaran kami adalah membuat kios dengan para pemuda-pemuda dari kami akan membuat inovasi yang baru sehingga sate taichan akan dibuat semenarik mungkin agar menjamah dengan pasar yang ada di Ponorogo. Oke, Mas Walid, maksudnya jadi apa? Membuat offline. Untuk yang secara online, Mas, ada nggak strategi yang diimplementasikan oleh timnya Mas Walid ini untuk pemasaran yang online-nya? Kan misalnya gini, Mas, kalau pemasaran yang offline itu kan terbatas. Artinya terbatas itu cuman lingkup sekitar dari lapak gitu. Tapi kan kalau online kan biasanya lebih luas tau lingkupnya. Bisa. Nah, kalau Mas Walid itu untuk yang strategi online-nya seperti apa, Mas? Bisa. Namun pemasaran kami tidak terlalu jauh karena sate taichan kan cepat basi kan, hanya cukup untuk 1 hari, 2 hari. Sate taichannya awet sampai 2 hari. Ya. Bisa. Bisa. Ada Bumbunya ada- itu dipisahkan. Satenya, loh, kalau satenya nggak basi, satenya Enggak. yang Kan satenya kan udah digoreng kering.
Ya, Sate taichan itu digoreng ya Mas ya? digoreng. Ya, Oke. ya, Ya nggak apa-apa Mas Walid. ya. Ya mungkin Mas Walid kan bukan di bagian produksi ya, jadi Iya. untuk secara kalau gitu yang bagian produksi siapa? Yang bagian produksi siapa? Oh Mbak. Mbak siapa namanya Mbak? Nindi. Ya Mbak Nindi. Mbak Nindi untuk proses produksinya ini kalau boleh tahu dari apa ya? Dari tahap persiapan sampai menjadi produk siap jual itu seperti apa Mbak? Untuk persiapan untuk kita jual, kita memilih ayamnya yang bagian dada sehingga memiliki tekstur yang lebih juicy daripada bagian lainnya. Lalu kita marinasi terlebih dahulu setelah dipotong-potong dadu selama kurang lebih 15-30 menit. Lalu kita masukkan ke dalam lidi, ditusuk. Sunduan. Ya, pakai sunduan. Terus kita panggang di grill pan. Untuk proses pemanggangannya untuk dapat tekstur yang apa ya, yang terbaik itu butuh berapa menit, Mbak Nindi? Kita membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit, Pak. Oke, 10 sampai 15 menit. Iya. Untuk itu apa? Itu untuk semua satu kali produksi atau gini apa? Pemanggangan itu untuk per pesanan atau untuk satu produksi? Untuk setiap pesanan saja, Pak. Jadi kalau ada pesanan baru kita buatkan sehingga nanti rasanya tetap konsisten dan juga tetap mendapatkan tekstur terbaik. Berarti misal gini, kalau satu porsi itu kan berapa sunduan? 10. 10 tusuk. Oke. Satu porsi itu 10 tusuk. Itu butuh waktu 10 menit. Ya. 10 menit. Berarti kalau yang mau pesen 6 orang berarti butuh 1 jam. Tidak, Pak, kan kita dapat menggunakan grill 2 atau 3. Jadi dalam satu kali pemanggangan kita dapat membuat 2 porsi, 3 porsi seperti itu. Oke lah. Kalau ini ya, ini kan rencana bisnis kan baru sebatas konsep ya. Artinya untuk tester pun kalian belum melakukan tester produk di pasaran ya. Iya. Oke. Kalau secara hitung-hitungan keuangan ya, rencana produk sate taichan ini perlu berapa bulan atau perlu produksi berapa tusuk untuk bisa pada tahap pengembalian modal? Kita hanya membutuhkan 228 penjualan produk dalam 1 bulan. Tusuk atau porsi itu? Porsi. Porsi berarti kalau targetnya produksi per hari berapa? Dalam 1 hari kita mentargetkan dapat menjualkan 50 porsi. 50 porsi. 50 porsi. Berarti kalau sehari 50 berarti kalau 200 hari ya? 200 ya? Iya. 200 berarti seminggu udah 800. 800. Iya. 800. Berarti satu berapa? Tadi kan kita tafsirannya 1 hari itu bisa menjual 50 box. Ya. Selama 1 bulan kita memiliki tafsiran 1.500 box dalam 1 bulan. Tetapi kita kemarin menghitung BEP, titik impasnya dari biar kita balik modal lah, itu kita cukup menjual 822 box, itu sudah mencapai titik impas kita. Jadi kita di penjualan 823 itu kita sudah mengambil untung dari dalam 1 bulan tersebut. Dari 822 tersebut kita bagi ke dalam 1 hari aja, itu di 1 hari kita cukup menjual 27 box, itu sudah bisa balik modal. Berarti dalam 1 bulan tuh udah balik modal ya? Iya. Nah, berarti potensial ini. Artinya kalau bisnis itu kalau semakin pendek rentang waktu untuk pengembalian modalnya berarti semakin potensial. Kalau boleh tahu ya, secara perilaku konsumen di Ponorogo ini ya, memang punya perilaku senang jajan atau gimana ya, senang nongkrong atau gimana sehingga kok kalian tertarik untuk berbisnis sate taichan? Setelah kita melihat pasar yang ada di Ponorogo, kita mengetahui bahwa
masyarakat di Ponorogo itu cenderung menyukai makanan-makanan yang pedas, Pak. Tes yang gurih. Oh, makanan-makanan pedas ya? Iya. Menurut saya untuk nongkrong atau enggaknya itu relatif, Pak. Karena masing-masing orang kan juga punya kesibukan masing-masing. Sehingga kita hanya mempertimbangkan apa yang disukai. Bukan tentang menyediakan fasilitas. Fokus kita jadi apa yang kita jual. Iya, sana saya juga itu pernah pengalaman ya. Jadi tahun 2019 itu saya pernah rintis bisnis rujak gulung di Ponorogo. Itu waktu pertama kali rintis itu sehari saya itu bisa dapat sampai 7 jutaan. Ketika awal kali ngerintis rujak gulung ya. Tapi setelah 6 bulan atau 8 bulanan itu pada tahap tren minat masyarakat Ponorogo itu menurun terhadap produk rujak gulung. Rujak gulung itu dulu itu es krim terus dicampur buah-buahan rujak sama bumbu rujak terus digulung seperti itu. Itu saya pikir awalnya itu adalah bisnis yang potensial karena dalam 6 bulan awal itu sehari itu bisa 5 sampai 7 juta tuh pemasukan saya. Tapi setelah di bulan ke-8 ke-9 tuh tiba-tiba ketika orang masuk ke outlet saya itu nyarinya nasi. Padahal kan jelas-jelas produk saya es krim ya, es krim rujak gulung. Tapi mereka nyarinya nasi. Jadi saya pikir kayaknya memang untuk bisnis jangka pendek cocok, tapi untuk jangka panjang kayaknya produk-produk dessert itu atau produk-produk non makanan berat ya itu kurang prospek. Jadi menurut saya mungkin lebih kayak bisnis soto ayam, sate, terus apa nasi pecel, bakso itu lebih prospek pasarnya lebih panjang kalau di Ponorogo. Tapi kalau kayak es krim terus apa makanan dessert lainnya itu masih belum. Iya. Bahkan kalau kalian tahu di PSS itu kan dulu ada ini ya toko donat yang sudah terkenal se-Indonesia. Dan sekarang kan ya sekarang tutup ya. Nah, seperti itu. Itu bentuk bahwa memang berbisnis makanan yang dikonsumsi sehari-hari itu lebih cocok untuk di Ponorogo ketimbang. Nah, terkait ini ya, kan tadi katanya kalian akan memasarkan produk itu tidak hanya sate Taichan. Kalau gitu rencananya produk apa yang akan kalian kembangkan di periode berikutnya atau di tahap berikutnya nanti setelah misalkan sate Taichan ini berhasil memasuki pasar dan memiliki customer yang loyal dengan produk-produk kalian? Sebelum kita meranjak ke produk yang lain, kita akan menginovasi terlebih dahulu sate yang ada. Jadi kita memiliki varian ada kulit, ada daging, ada yang di mix seperti itu, Pak. Jadi kan terkadang kalangan muda lebih suka memakan kulit daripada daging. Maksudnya kulit ayam ya? Ya, kulit ayam maksudnya. Saya kalau suka makan kulit berarti kan ya seperti itu ya. Oke, berarti ini tetap bermain pada varian satenya ya, varian satenya. Jadi kan misalkan kalau sekarang berarti masih produknya masih dalam bentuk daging ayam. Berarti nanti ada varian kulit, jeroan. Enggak ya? Jeroan itu nggak bisa dian ya? Jeroan itu nggak bisa dibuat sate Taichan toh? Bisa, tapi taste-nya nanti berbeda, Pak. Ya. Nah, oke lah. Tadi itu misalkan masih pada tahap pengembangan keberagaman sate Taichan. Untuk produk non sate ada nggak? Kemungkinan kita akan menjual bakso. Bakso? Iya. Alasannya apa? Karena keluarganya Rosa juga bergerak di bidang bakso. Jadi mungkin kita dapat inovasi produk yang sudah dikembang, yang sudah ada. Gitu. Berarti secara pengalaman di tim kalian ada yang bisa membuat bakso. Nah ini ya, saya itu ingin nanya, menurut kalian ini ya, menurut kalian semua ini, berbisnis itu membuat produk atas permintaan konsumen atau membuat produk karena kita punya skill untuk membuat produk itu? Keduanya, Pak. Keduanya? Kan tak suruh milih tadi, tak suruh milih. Kita melihat pasar terlebih dahulu sih, Pak. Berarti menurut Nindi, dalam berbisnis itu sebaiknya membuat produk sesuai dengan permintaan pasar. Kalau yang lainnya, misalkan Mbak Ye, saya pengen jawab Mbak, pengen masuk.
Iya, saya juga sama seperti itu, Pak. Nah, Jadi kita melihat orang-orang ini sukanya apa, terus yang lagi ngetren itu apa gitu. Jadi kita bisa memvariasi itu atau membuat itu. berarti semua sepakat ya bahwa menjual produk itu harus melihat apa yang permintaan pasar. Kalau misalkan pertanyaan berikutnya begini, apa yang diminta pasar itu kalian tidak memiliki skill untuk membuat itu. Misalkan ini ya, konsumennya mau meminta produk nasi pecel dengan bahan tanpa nasi misalkan. Ya enggak, maksudnya inovasi dari nasi pecel. Tapi kan ada tuh orang-orang yang diet, dia nggak bisa makan atau dia diet dengan produk nasi, tapi dia senang pecel, tapi dia tidak, atau dari segi kesehatan dia orang yang tidak dibolehkan memakan nasi dalam jumlah yang banyak. Kita bisa menginovasi nasi tersebut, Pak. Dengan Mengganti dengan nasi shirataki atau mungkin dengan nasi shirataki itu apa? nasi shirataki itu nasi yang rendah kalori, Pak. Jadi rasanya itu mirip nasi tapi teksturnya berbeda. Dari beras juga? Iya. Tapi itu padinya berbeda, Pak. Oh, Iya. padinya dirok kayak anak sendiri. Iya. Enggak, apa beda dengan beda dengan ini apa? Beda dengan nasi apa? Beras merah. Kalau beras merah kan juga kan secara kandungan kan menyehatkan. Lebih menyehatkan yang nasi shirataki sih, Pak. Nasi sirah? Iya. Tapi nanti tetap berpengaruh terhadap harga karena nasi shirataki tersebut cenderung mahal sih, Pak. Nah, kalau pengen nasi pecel tanpa ada nasinya harganya murah. Karena orang Ponorogo ini ya. Pengalaman saya ketika berbisnis di Ponorogo itu inginnya harganya murah, porsinya besar dan varian isiannya itu banyak gitu kan. Nah, itu gimana? Itu kan permintaan pasar Pak itu. Iya. Jadi ingin produk yang porsinya besar, isiannya beragam tapi harganya murah. Kita bisa menginovasi pada sambelnya aja, Pak, atau mungkin untuk mengurangi biaya produksi kita bisa biasanya kan kalau untuk orang-orang yang ingin diet atau mengurangi kalori kan dari sambelnya juga banyak Pak ya, mengandung kayak lemaknya gitu. Kita bisa menggantinya mungkin atau Ya. Menarik sih karena ini dari jawaban kan saya tadi menyimpul bahwa kalian tuh sepakat bahwa di dalam berbisnis itu sebaiknya membuat produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Tapi menurut kalian ya, ada nggak sih pelaku bisnis yang dia itu membuat produk itu bukan atas dasar permintaan pasar, tapi karena itu udah bagian dari keterampilannya? Kan ada yang gini, saya hanya ingin membuat produk yang saya sukai, saya senangi dan saya bisa membuatnya seperti itu. banyak sih Pak saya temui di pasaran. Ya, misalkan Misalkan seperti kayak es dari India yang ada, iya, es dari India. iya ada di Jalan Suromenggolo, iya, es semangka seperti itu. Menurut saya itu kurang efisien Pak, karena pasaran di Ponorogo itu sendiri memiliki cita rasa yang monoton. Jadi kayak inovasi-inovasi yang rasa-rasanya nyeleneh itu orang akan hanya ingin tahu. Iya. Oke. Jadi menurut kalian produk-produk berarti itu kan ya masuk kategori produk-produk kulineran impor yang dijual dengan Iya. apa? Secara tekstur itu Kurang- tekstur baru apa ya? Baru di lidah-lidah. Ya, kurang masyarakat sama ya? masih kurang sama lidah-lidah yang ada di Ponorogo seperti itu. Tapi kalau belajar dari es kepal Milo ya, dulu kan ada juga minuman impor dari Malaysia itu ya, namanya es kepal Milo. Itu kan dulu itu pernah booming, bahkan tuh ketika saya keliling Ponorogo, hampir setiap perempatan itu ada lapak es kepal Milo. Cuma sekarang hilang tanpa bekas ya. Di ghosting dia sama customernya. Iya Pak, itu salah satu kekurangan dari produk yang booming. Jika kita berjualan dengan produk yang booming aja nanti hanya bertahan 3 bulan, itu sudah konsumennya akan bosan.
jika hanya mengikuti tren. Oke, menarik ini. Menurutmu berisiko ya? Iya. Tapi kok banyak yang minat ya? Dulu ingat ya, dulu ada es krim apa? Es krim pot. Dulu ada es krim pot. es krim Juga pernah kuburan. viral. Terus es krim kuburan itu pernah viral. Apalagi ya makanan-makanan yang pernah viral ya? Mungkin apa ya? Yang sampai sekarang sih kalau nggak salah ini mie setan ya. Menurut kalian tuh mie setan itu Warmindo itu, Pak. Warmindo? Iya, yang sekarang lagi tren itu Warmindo. Nah, berarti berbisnis Warmindo menurut kalian tuh kurang apa? Terlalu berisiko ya? Iya, Pak. Menurut saya pelaku-pelaku bisnis yang seperti itu hanya melihat pasar di luar, tidak mensurvei pasar yang ada di Ponorogo. Kan saya juga pernah tuh, Pak, membeli produk tersebut, dan itu harganya cukup mahal jika di range harga yang ada di pasar Ponorogo. Jika kita lihat saja sekarang soto ada yang harga 3.000. Lalu pelaku tersebut menjual dengan harga 15, hanya sebuah seporsi mie. Jadi menurut saya itu kurang efisien sih, Pak. Hanya melihat pasar yang ada di luar kota. Seperti di Jogja itu memang Warmindo sangat laku, Pak, karena di sana harga makanan yang di bawahnya masih sedikit. Kalau di Ponorogo kan harga makanannya cenderung lebih murah, Pak. Jadi kalau harga segitu menurut saya terlalu tidak masuk di range Oke, harga ini pasaran. yang terakhir ya. Saya ini kasus yang terjadi di Ponorogo ini ya. Kan seharusnya mall itu kan menghidupkan sebuah kota ya. Tapi kenapa di Ponorogo ini mallnya itu mati tak mau, hidup juga tak mau, seperti itu ya. Malah banyak mitra-mitra yang dulunya mengisi outlet-outlet atau stand-stand yang ada di mall kita itu malah meninggalkan, dan akhirnya kan sekarang mall kita itu malah lebih ramai pasar modern kita ketimbang mall kita. Bahkan Matahari maksudnya salah satu brand besar Matahari Dep Store itu bahkan tak sanggup untuk bertahan di mall kita. Iya. Karena menurut saya masyarakat di Ponorogo itu cenderung menyukai barang-barang yang murah dan memintanya dengan kualitas terbaik. Seperti itu, Pak. Jika produk masuk ke dalam mall, otomatis kita akan membayar biaya sewa kan, Pak ya. Jadi sehingga akan meningkatkan harga. Jadi menurut saya mall itu juga tidak mesti dapat menghidupkan perekonomian yang ada di Ponorogo. Tapi kalau ini hasil penelitian ya. Tapi anehnya ini ya, warga Ponorogo itu senang berbelanja di mall Madiun. Itu kan aneh tuh, maksudnya ada mall di kotanya sendiri, tapi lebih senang berbelanja di. Saya tuh sering ketemu orang-orang Ponorogo di misalkan ya Sun City Mall, Lau Mall, dan Matahari Dep Store misalkan yang ada di mall Madiun itu ya. Nah itu kan kenapa 3 mall yang ada di kota tetangga di Madiun itu malah banyak dikunjungi oleh warga Ponorogo dibandingkan mall kita sendiri. Padahal kan secara jarak juga dekat seperti itu. Mungkin apa yang disediakan oleh mall yang ada di Ponorogo kurang, Pak. Jadi lebih lengkapan yang ada di Madiun mungkin, atau bisa jadi kalau kualitas menurut saya jika brand besar akan akan konsisten. Kata dong Mbak, maksudnya gini. Mall kita itu kan pernah mengundang Matahari Dep Store itu untuk buka outletnya di mall kita. Tapi kan ternyata orang masih tetap milih Matahari Dep Store yang ada di Madiun ketimbang yang ada di Ponorogo. Padahal kan secara kualitas produk kan sama seharusnya. Iya. Yang disediakan, Pak, menurut saya lebih komplitan yang di Madiun. Seperti itu. Mungkin apa yang dicari masyarakat Ponorogo tidak disediakan di mall yang di Ponorogo mungkin. Jadi lebih lengkapan yang di Madiun, sehingga orang lebih cenderung ke Madiun gitu. Walaupun sebenarnya ada, cuman orang memikir alah yang di Ponorogo nggak lengkap, ke Madiun aja sekalian gitu. Ya. Oke lah. Terakhir ya, saya ingin dari masing-masing kalian tuh ngasih satu saran untuk bagaimana misalkan berbisnis yang tepat untuk pasar masyarakat Ponorogo.
Monggo kita mulai dari Mbak siapa? Dari ujung dulu. Gimana tadi, Pak? Sarankan satu sektor bisnis yang cocok untuk atau potensial untuk diimplementasikan di wilayah Ponorogo. Monggo Mbak, nanti. Menurut saya produk yang bisa untuk yang dikembangkan di Ponorogo, salah satunya dari sate taichan ini juga bisa. Produk yang kita kembangkan ini juga bisa. Oh, berarti produk sate ya? Menurut kalian itu potensial ya? Atau tapi memang kok secara story kan warga Ponorogo ini kan punya produk sate ya sebagai satu produk khas makanan di Ponorogo. Oke, selanjutnya produk atau bisnis apa yang cocok untuk dikembangkan di Ponorogo? Kan kalau secara bisnis banyak ya, ada sektor misalkan kesehatan, ada sektor tekstil, pakaian, terus ada sektor kuliner kayak tadi yang dikatakan temannya Mbak itu yang produk sate seperti itu. Nah, menurut Mbaknya itu seperti apa? Tadi kan kelompok kami juga bilang ingin mengembangkan produknya menjadi makanan bakso. Itu nanti kami bisa memberikan variasi baru berupa bakso dimsum. Jadi baksonya ada dimsumnya gitu, Pak. Ini gimana? Bakso isinya dimsum atau dimsum isinya bakso? Ada atau bakso. Mereka berdua bergandengan tangan masing-masing satu porsi. Berkolaborasi, Pak. Berarti dalam satu porsi ada baksonya, ada dimsumnya. Oh, itu menurut kalian bisnis yang prospek untuk di Ponorogo ya? Iya. Ya, Mbak Nindi. Kalau menurut saya bisnis yang berpotensi di pasar Ponorogo itu kuliner, Pak, terutama kuliner yang pedas atau yang taste-nya itu gurih. Kuliner yang pedas. Ya. Berarti udah tepat itu ya. Bisnis yang booming mie setan itu kan siapa lagi? Nama yang di alun-alun itu yang jual gacoan. Misalkan kayak gacoan itu kan udah setahun ya? Iya. Ya. Lebih setahun. lebih. Itu kan berarti masih jangka panjangnya dia masih prospek ya secara bisnis. Sangat, Pak. Karena saya melihat itu sering banyak antrian di mie gacoan itu sendiri. Oh iya, memang sih kalau di gacoan itu pengunjungnya sangat banyak ya. Iya. Terus Mbak Rosa, oke, Mbak Rosa, gimana Mbak? Menurut saya kalau kita ingin memasarkan produk di Ponorogo itu yang penting produk yang tidak neko-neko, tidak aneh. Karena menurut saya lidah orang Ponorogo itu kalau dimasukin makanan yang aneh itu mereka malah aneh di sini aneh ya Mbak, tekstur rasa ya, bukan aneh. Iya, maksudnya tekstur rasanya kayak misal makanan apa ya, salah satunya. Misalkan makanan berbahan oatmeal misalkan. Iya, itu kayak gitu kan aneh. Mungkin kita bisa ambil aja produk-produk yang sekiranya sudah pas di lidahnya orang Ponorogo. Familiar, berarti bisnis yang familiar di Ponorogo. Iya, kayak bakso, soto, sate, tinggal bagaimana kita menginovasi dari produk-produk tersebut gitu. Berarti tinggal mengembangkan produk-produk makanan lokal yang ada di Ponorogo ya. Iya. Oke, berikutnya Mbak. Kalau menurut saya olahan seperti olahan pisang ya. Soalnya pisang itu dapat dijadikan banyak inovasi seperti pisang nugget, banana roll dan lain-lain. Oke ya. Tapi secara bahan memang di Ponorogo banyak tanaman pisang ya. Iya. Mas Walid. Kalau saya dari dessert lagi, saya ingin membuka usaha donat bakar. Donat bakar. Kenapa donat bakar itu prospek ya? Itu kan Apa donat itu bagian dari makanan lokal yang ada di kan tadi kata Mbak Rosa kan bisnis makanan lokal itu adalah bisnis yang prospek. Nah, kalau donat bakar itu apa masuk? Iya, kan cenderung baru di Ponorogo. Kan donat bakar itu belum ada juga di Ponorogo. Donat bakar. Ingin mengembangkan varian donat yang dibakar. Cara membuatnya mudah, itu donat kemudian di grill dibakar kayak roti bakar gitu loh Pak. Ya. Habis itu dikasih topping Berarti seperti itu aja. Itu akan dipanggang menghasilkan ya, rasa dipanggang. gurih baru ya. Dipanggang kayak Ya. roti ini ya, roti. Oke, ya. Oke, sahabat Wirausaha Muda, demikian tadi bincang-bincang kita dengan kelompok 2 dari mahasiswa prodi manajemen kelas 3E.
selalu berani berinovasi, berani menginspirasi. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.